Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang solusi sistem persamaan linier pada mata kuliah metode numerik. Adapun isi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu ada metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, lalu ada metode matriks balikan atau matriks inverse, ada metode dekomposisi LU, dan yang terakhir yaitu metode lelaran, baik lelaran Jacobi maupun Gauss-Seidel. Untuk pendahuluannya, misalkan kita memiliki suatu sistem persamaan linier, kita memiliki n variabel. Dalam hari ini variabel kita berarti X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Dan kita memiliki juga sebanyak n persamaan. Persamaan pertama ada A11X1, A12X2, dan seterusnya sampai A1Xn sama dengan B1. Persamaan kedua A21X1, A22X2, dan seterusnya sampai A2NXN sama dengan B2. Dan seterusnya sampai kita ke persamaan ke N, yaitu AN1, X1, AN2, X2, dan seterusnya sampai ANN-XN sama dengan BN. Dengan menggunakan perkalian matriks, SPL ini bisa kita ubah ke dalam persamaan matriks, yaitu AX sama dengan B. Dengan A itu adalah matriks AIJ. Nah, jadi A11, A12, dan A1N ini kita misalkan matriks A. Lalu ada matriks X, yaitu matriks berukuran N kali 1, atau ini berarti berupa vektor ya. Elemennya XJ, di mana XJ ini berarti X1, X2, sampai Xn. Lalu ada B itu BJ, berarti ini B1, B2, sampai Bn, yaitu matriks berukuran N kali 1, atau ini kita sebut sebagai vektor. Nah, ini kalau kita bentuk matriksnya ya, ini matriks A-nya, ini matriks X, dan ini matriks B-nya. Beberapa metode penyelesaian yang kita bahas di sini ada 6, yaitu pertama ada metode eliminasi Gauss, lalu ada metode eliminasi Gauss-Jordan, ada metode matriks balikan atau inverse matrix, lalu ada dekomposisi LU, lalu ada lelaran itu ada 2, lelaran Jacobi dan lelaran Gauss-Seidel. Oke, kita mulai pada pertemuan kali ini metode yang pertama, yaitu ada metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss itu berangkat dari kenyataan bahwa jika kita punya matriks A, dia berbentuk segitiga atas. Nah, misalkan matriks segitiga atasnya ini ya. Kalau kita punya matriks segitiga atas ini, maka solusinya dapat kita hitung dari teknik penyulihan mundur atau substitusi mundur ya. Jadi ini misalkan kita dapat persamaan terakhir ini ANN XN sama dengan B kan, ini kalau kita kali, nah maka kita dapat ANN XN sama dengan B tadi, XNN kita dapat yaitu B per ANN. Lalu dan seterusnya gitu ya. Untuk persamaan yang kedua, misalkan kita punya persamaan yang kedua, itu berarti nanti persamaannya AN-1 N-1, Xn-1 ditambah An-1 kali NXN sama dengan Bn-1. Nah, dari sini kita dapatkan Xn-1 sama dengan Bn-1 min ANN, N Xn, nanti dibagi, jadi tinggal, karena kita mau mencari An-1 ya, jadi kalau Xn ini tadi kan sudah diperoleh ya. Di langkah 1, Xn ini sudah diperoleh, makanya kita pindah ruas ke kanan gitu ya. Terus berarti Xn-1 ini kita bisa peroleh dari dibagi ya, dibagi dengan An-1, N-1. Ini untuk
N-1. Jadi dari N-1, N-2, dan seterusnya gitu. Sampai nanti kita dapat untuk X ke 1. Nah, sekali Xn-1, Xn-2 sampai Xk plus 1 diketahui, maka nilai Xk dapat diketahui dengan substitusi mundur tadi ya. Nah, atau ini kita simpulkan dari penjabaran kita sebelumnya tadi, bahwa nilai Xk itu bisa kita peroleh dari BK min sigma J dari K plus 1 sampai N AKJ XJ dibagi AKK. Di mana K di sini sama dengan N-1, N-2, dan seterusnya sampai 1. Nah, ada catatan yang penting di sini bahwa AKK ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, jelas dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau ini kita bagi dengan 0, nah maka dia sistem persamaan jadi tidak terdefinisi. Kondisi AKP tidak sama dengan 0 sangat penting. Sebab bila AKP sama dengan 0, maka persamaan ini mengerjakan pembagian 0. Apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka SPL tidak mempunyai jawaban. Nah, jadi gimana kalau memang tadi AKP itu dia sama dengan 0? Ya, berarti kita simpulkan sistem kita tidak memiliki solusinya. Oke, ini codingannya. Jadi pertama kita mendefinisikan dulu matriks ya. Nah, ini kita definisikan dulu tipe data matriks. Nah, ini yang ukuran N kali N, dan ada tipe data vektor di sini. Ukurannya N kali 1. Ini ya, tipe matriks dan tipe vektor. Untuk A itu matriks, B dan X-nya tadi vektor. Nah, ini yang teknik penyulihan mundurnya ya. Ini teknik penyulihan mundur sebenarnya tinggal kita gunakan sigma tadi ya, rumus sigma tadi kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini for-nya ada 2, for K dari N-1, down to 1, do, begin. Nah, kita mulai sigma-nya dari 0. Nah, terus ini dalamnya ada sigma, ada for lagi. J sama dengan K plus 1 to N do, sigma sama dengan sigma ditambah AK, J dikali XJ. N4, nah ini baru yang dihitungnya ya. XK itu sama dengan BK min sigma kita tadi. Nah, ini implementasi programnya, nanti silahkan dicoba, dibuat pemrogramannya. Dalam hal ini, sini pemrograman kita pakai menggunakan program C++. Kita lanjutkan. Nah, metode eliminasi Gauss pada prinsipnya bertujuan mentransformasi gitu ya, AX sama dengan B menjadi sistem UX sama dengan Y. Nah, di mana U tadi merupakan matriks segitiga atas gitu ya, matriks segitiga atas. Jadi ini sistem kita. Ini sistem kita, ini namanya matriks diperbesar ya. Matriks diperbesar itu ini matriks A-nya gitu ya. Di sampingnya kita sandingkan dengan vektor B. Ini matriks seperti ini kita eliminasi ya menggunakan operasi baris elementer ya, yang sudah kalian kenal menggunakan operasi baris elementer. Ini kita bawa ke dalam bentuk supaya nanti ini jadi UY dengan U tadi matriks segitiga atas. Nah, ini tanda kurungnya 1, 2, 3 ini menunjukkan bahwa elemen matriks A telah berubah 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Nah, ini sebenarnya kalau ini yang awal berarti ini tidak berubah sama sekali ya. Yang kedua ini, dia ini berarti berubah 1 kali. Ini berubah 2 kali, yang terakhir berubah 3 kali. Oke, proses eliminasi terdiri atas 3 operasi baris elementer. Nah, mungkin kalian juga sudah mengenal ya, ini di aljabar linier. Kita kenal operasi baris elementer itu ada 3. Yang pertama adalah pertukaran. Urutan 2 persamaan dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Nah, seperti kita ini aja punya sistem persamaan linier ya, itu kita tukar-tukar tidak masalah. Jadi yang pertama pertukaran. Yang kedua itu ada penskalaan.
Persamaan dapat kita kali dengan konstanta bukan 0, karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhirnya. Jadi bisa nih, suatu persamaan itu kan nggak masalah ya, kita kalikan kedua ruas dengan suatu konstanta. Yang penting konstanta itu tidak sama dengan 0. Itu lalu selanjutnya penggantian. Persamaan dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan yang lain. Nah, jadi misalkan persamaan pertama itu dikurangi dengan 3 kali persamaan kedua. Nah, itu seperti itu boleh. Di suatu baris kita tambah atau kita kurang dengan K kali baris yang lainnya. Nah, yang penting tadi sudah kita tunjukkan juga di awal bahwa nilai ARR gitu ya. Jadi nilai pada diagonal utama itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, dia itu kita tadi membagi dengan 0, maka di situ tidak terdefinisi pada kita melakukan substitusi mundur tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu ya supaya kita tidak memperoleh suatu matriks segitiga atas yang diagonal utamanya tadi 0. Yaitu caranya itu di sini dengan namanya strategi pivoting ya, strategi pivoting. Nilai ARR pada posisi RR yang digunakan untuk mengeliminasi XR pada baris R plus 1, R plus 2, dan seterusnya sampai N dinamakan elemen pivot. Dan persamaan pada baris R disebut persamaan pivot. Nah, jadi yang diagonal utama tadi kita sebut sebagai elemen pivot. Ada dua kemungkinan pivot bernilai 0 sehingga pembagian dengan 0 tidak dapat dielakkan. Ya, gimana kalau elemen pivotnya itu memang dia 0 gitu ya, maka tidak bisa kita mengelak bahwa nanti pada substitusi mundur kita ada membagi dengan 0. Nah, tata ancang atau strategi itu untuk melihat bahwa si pembaginya tadi 0 itu kita sebut sebagai tata ancang atau strategi pivoting. Kalau tanpa strategi pivoting ya, eliminasi Gauss tadi kita sebut sebagai eliminasi yang Gauss naif istilahnya. Gauss naif itu artinya sederhana ya. Jadi kalau kita menggunakan tanpa pivoting kita namakan sebagai eliminasi Gauss naif atau tadi sederhana, yaitu tanpa melakukan pemeriksaan kemungkinan pembagian dengan 0. Pada metode eliminasi Gauss naif tidak ada operasi pertukaran baris dalam rangka menghindari pivot yang bernilai 0. Jadi pertama ada eliminasi Gauss naif. Dia tidak memperdulikan ada elemen pivot yang 0. Oke, contoh misalkan kita punya sistem persamaan linear, kita menggunakan eliminasi Gauss naif. Oke, 3x1 ditambah 3x2 min x3 sama dengan 5. 4x1 plus 4x2 min 3x3 sama dengan 3. Lalu persamaan ketiga min 2x1 plus 3x2 min x3 sama dengan 1. Oke, penyelesaiannya. Ini kita bentuk dulu matriks diperbesar. Jadi matriks perbesar itu ini matriks A-nya, ini matriks B-nya. Matriks diperbesar ya berarti tinggal koefisiennya ya 2, 3, min 1, 4, 4, min 3, min 2, 3, min 1. Ini. Terus ini B-nya. Oke, eliminasi Gauss tadi yaitu kita bawa supaya dia menjadi matriks segitiga atas. Maka tekniknya di sini harus kita nolkan, ya kan? Ini harus dinolkan, ini dinolkan. Cara mengenolkan gimana? Kita gunakan OBE tadi, OBE yang sifat ketiga bahwa suatu baris itu kita bisa tambah atau kita kurang dengan baris yang lainnya. Dalam hal ini baris kedua itu kita kurangi 4/2 kali R1. 4/2 dapat dari ini ya, ini 4, ini 2. Nah, jadi R2-nya dikurangi 4/2 R1.
Lalu baris ketiga itu berarti kita kurangi dengan min 2 per 2. Nah, min 2 per 2. 2-nya dari sini ya. Baris pertama. R1. Maka ini sudah dapat 00. Nah, ini menyesuaikan ya. Tadi misalkan 4 dikurangi, ini kalau kita bagikan jadi 2 ya. 4 dikurangi 2 kali 3 ya, min 2. Lalu ini min 3 dikurangi 2 kali min 1. Maka dia jadi min 1. Ini 3 dikurangi 2 kali 5, min 7. Nah, yang bawah ini juga sama. Oke, itu kita sudah melakukan OBE yang pertama. Ini kita sudah mendapatkan 0. Nah, untuk matriks segitiga atas, 6 ini harus kita nolkan. Nah, sekarang elemen pivot. Nah, pivot tadi, itu tadi yang awal di sini 2. Nah, terus dia bergeser ke sini. Sekarang pivot untuk langkah kedua ini dia bergeser ya, jadi negatif 2. Pivot kita negatif 2. Maka R3 yang ini 6 ini supaya kita menjadi 0, maka kita kurangi dengan 6 per 2, R2. Maka ini sudah jadi 0. Ini berarti ini jadi jadi plus 3 kali R2 ya sebenarnya kalau kita sederhanakan. Berarti ini jadi 6 ditambah sama 3 kali min 2 kan benar 0 ya. Kalau ini min 2 ditambah 3 kali min 1, maka hasilnya dia min 5. 6 ditambah 3 kali min 7, jadinya min 15. Sudah, ini sudah matriks segitiga atas. Selanjutnya tinggal kita lakukan substitusi mundur. Nah, ini dapat bahwa min 5, ini min 5, X3 itu sama dengan min 15 dari sini ya. Nah, kita dapat X3-nya sama dengan 3. Lalu dari baris kedua ini kita dapat min 2X2, min X3 sama dengan min 7. Nah, ini sama dengan min 7. Ya sudah kita substitusikan X3 yang sudah kita dapat di langkah sebelumnya, ini 3, makanya substitusi 3, 3-nya pindah ke kanan, berarti min 7 ditambah 3 dibagi negatif 2. Hasilnya sama dengan 2. Oke, lanjut. Persamaan yang ketiga, berarti ini 2X1 plus 3X2 min 1X3 sama dengan 5. Oke, substitusi X2 sama X3 yang sudah diperoleh sebelumnya, maka kita dapat X1 sama dengan 1. Nah, ini kenapa kita katakan substitusi mundur? Ya karena kita mundur dari X3 dulu kita dapatkan. Kita substitusikan ke X2, X2-nya dapat. Kita substitusikan lagi ke persamaan selanjutnya, X1-nya dapat. Nah, maka ini kita katakan dia sebagai substitusi mundur. Selanjutnya solusinya ya, berarti jelas solusinya 1, 2, dan 3. X-nya X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya 3. Nah, ini untuk eliminasi Gauss-Naif, codingannya nanti bisa dilihat secara detailnya ya. Ini silahkan nanti dilihat lagi. Oke, lanjut. Ini kelemahan ya. Sebenarnya kelemahan apa sih dari eliminasi Gauss-Naif tadi ya? Ya jelas, pertama dia tidak bisa mengatasi kalau APP atau elemen diagonalnya, pivotnya nanti sama dengan 0. Dia tidak bisa menyelesaikan itu. Ya oleh karena itu kita harus belajar bagaimana menghindari atau berstrategi bagaimana menghindari ada elemen pada diagonal utama atau pada elemen pivot tadi sama dengan 0. Oke, ini kita namakan sebagai tata ancang atau strategi pivoting namanya. Prinsip tata ancang pivoting adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika APP pangkat P-1 sama dengan 0, ya, cari baris AKP tidak sama dengan 0 dengan K lebih besar dari P, lalu pertukaran baris P dan N baris K. Ya, jadi strategi sederhana aja. Misalkan kita pada kolom ke P ya, misalkan pada kolom ke P itu ada yang
elemen pivotnya 0 ya, kita cari pada kolom itu ke bawah itu ada nggak yang tidak sama dengan 0. Kalau memang ada yang tidak sama dengan, kita pertukarkan dengan baris yang elemen pivotnya tadi sama dengan 0. Lalu metode eliminasi Gauss dengan tata ancang pivoting disebut metode eliminasi Gauss yang diperbaiki atau modified Gaussian elimination. Jadi tadi cuma eliminasi Gauss naif. Nah, sekarang ada eliminasi Gauss yang diperbaiki atau modified Gauss elimination. Cara tadi apa? Dengan tata cara pivoting. Oke, contoh. Ini kita mau selesaikan dia menggunakan Gauss yang menggunakan strategi pivoting ya. Oke, ini kita punya sistem persamaan linear X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 2, 3X1 plus 6X2 sama dengan 9, dan 2X1 plus 8X2 plus X3 sama dengan 6. Dan kita sudah bentuk ini jadi matriks yang diperbesarnya, ini matriks A. Lalu ini B-nya. Sekarang kita melakukan OBE untuk mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Caranya ini 3 sama 2-nya berarti kita harus nolkan ya. Berarti caranya gimana? Baris kedua itu dikurangi 3 kali baris pertama. Atau 3/1-nya R1. Terus ini supaya 0 berarti baris ketiga itu dikurangi 2/1-nya R1. Maka ini 0, 0. Nah, ternyata ini tadi menggunakan OB yang pertama, ini 6 dikurangi 3 kali 2 kan 0 juga ya, ini 0. Nah, ternyata ini elemen pivot kita 0. Ya, ini elemen pivot kita 0. Kalau dengan eliminasi Gauss naif, ya ini tadi terus selesai, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi di sini di eliminasi Gauss yang diperbaiki, kita menggunakan tata cara pivoting, itu caranya kita tukarkan elemen pivot tadi, kita tukarkan dengan baris ketiga. Karena di baris ketiga ini dia lebih atau tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Maka kita tukar 0, baris kedua dan baris ketiga kita tukar. Nah, kita tukar. Nah, ternyata udah. Ini udah langsung dia berbentuk matriks segitiga atas. Setelah operasi baris ke-1, elemen A22 yang akan menjadi pivot pada baris 2 ternyata sama dengan 0. Karena itu pada operasi baris kedua, elemen baris 2 ditukarkan dengan elemen pada baris ketiga. Ya, jadi strategi pivoting itu, kalau ada pivot yang 0, itu kita tukarkan dengan baris yang lebih rendah dari dia. Tapi nggak boleh pakai baris pertama tadi misal, harus baris yang lebih rendah dari dia. Itu kita tukar, nah maka kita sudah bisa menghindari bahwa pivotnya tadi sama dengan 0. Oke, ini tinggal kita selesaikan ya nanti. Min 3X3 sama dengan 3, pakai substitusi mundur, maka kita dapat X3-nya min 1. Terus kita substitusikan X3-nya itu min 1, maka nanti kita dapat dari persamaan 2 atau baris kedua X2-nya sama dengan 1. Dan baris pertama kita substitusikan nilai X3 dan X2 kita, maka X1 dapat nilai sama dengan 1. Oke, ini contoh untuk eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang atau strategi pivoting. Nah, sebenarnya ada dua macam ya, ada dua macam pivoting itu. Yang pertama pivoting sebagian atau partial pivoting. Partial pivoting ini dia hanya menggunakan satu langkah ya, jadi dia cuma melihat gitu pada kolomnya. Kita lihat pada per kolomnya. Pada tata ancang pivoting sebagian, pivot dipilih dari semua elemen pada kolom ke P yang mempunyai nilai mutlak terbesar. Nah, ini di strategi pivoting nih yang sebagian itu kita lihat pada kolom yang mengandung pivot itu nilai terbesarnya berapa. Nah, ini kita cari max-nya. Maka setelah itu kita tukarkan baris ke K tadi dengan baris ke P. Nanti kita lihat contohnya biar kalian lebih paham.
Elemen X yang nilai mutlaknya terbesar itu sekarang menjadi pivot untuk operasi baris selanjutnya. Nah, ini visualisasinya. Jadi strategi pivoting yang pertama tadi kan kamu cuma mengenal ditukar gitu ya. Yang ada 0 ditukar sama yang lainnya. Nah, pivoting yang lain strateginya yaitu pivoting sebagian itu kita lihat di dalam kolom ini yang mengandung pivot ini nilai terbesarnya berapa. Nah, ini kita lihat nilai terbesarnya berapa. Nilai terbesar ini kita pindahkan ke baris kedua. Nah, jadi di sini kita cari nilai terbesarnya berapa. Kalau harga mutlaknya terbesar itu kita taruh ke baris kedua. Oke, seperti itu. Nah, kalau pivoting lengkap itu selain dia melihat kolom ya, tapi dia juga dia melihat barisnya. Tapi pivoting lengkap ini jarang kita pakai ya, karena nanti program kita jadi sangat kompleks. Karena kita tadi harus selain menukar baris, kita juga harus menukar kolom. Oke, contoh ini kita gunakan 4 angka bina atau 4 angka penting. Nah, ini ya. Jadi kita lebih ke apa ya? Masa realnya. Masa real itu bisa jadi gitu ya. Koefisiennya itu dia berupa desimal misalkan di sini. 1,333x1 ditambah 5,281x2 sama dengan 6,414. Terus yang persamaan kedua 24,14x2 min 1,210x2 sama dengan 22,93. Selesaikan kalau dia tanpa pivoting atau berarti eliminasi Gauss naif. Yang kedua dengan eliminasi Gauss yang diperbaiki atau kita gunakan tata cara pivoting. Oke, kita lihat dulu yang tanpa tata ancang pivoting ya. Nah, kalau tanpa tata ancang berarti ya 2,4 ini harus kita nolkan gitu ya. 2,4 ini kita nolkan berarti R2 itu dikurangi sama 2,4 dibagi 1,1 R1. Nah, ini kita dapat bersama seperti ini. Ya. Kita tinggal melakukan substitusi mundur. Maka kita dapat ini X2-nya, berarti X2 ya berarti tinggal 113,8 dibagi min 113,1 hasilnya 1,001. Lalu untuk X2, X1 tinggal substitusi ke persamaan kita yang ini ya. Maka ini kita dapatkan nilai X1 kita sama dengan 6,414 dikurangi 5,281 dikali nilai X2 kita tadi 1,001 dibagi koefisiennya ini 1,133 hasilnya 0,9956. Ini kalau kita tanpa pivoting gitu. Jadi langsung kita pakai pivot pertama tadi 1,133. Selanjutnya kalau kita gunakan tata ancang pivoting. Jadi tata ancang pivoting tadi kita cari elemen yang terbesar di sini. 1,133 dan 24,14 ya otomatis ya yang terbesar yang 24,14. Maka ini kita tukar. Ini sebagai elemen pivot kita. Nah, baru kita eliminasi tadi ini kita nolkan. Berarti R2 itu dikurangi 1,13 dibagi 24,14 R1. Oke, maka ini dari matrik segitiga, sudah matrik segitiga kita dapatkan X2 kita berarti ini dibagi ini 5,338 dibagi 5,338 sama dengan 1. Untuk X1-nya tinggal substitusi pakai persamaan ini ya, kita juga dapat nilai 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 1,00 dan 1,00. Solusinya tepat sama dengan solusi sejatinya. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ternyata mempengaruhi sekali ya. Mempengaruhi sekali kita menggunakan pivoting atau tidak menggunakan pivoting. Menggunakan pivoting ternyata dia menuju ke solusi eksaknya. Benar ini. Kalau kita tidak menggunakan pivoting ternyata ini cukup beda ya. Ini 0,01. Ini juga cukup berbeda dengan solusi sejatinya.
Itu jadi sangat penting di sini kita melakukan strategi pivoting. Mungkin ada yang tahu kenapa bisa berbeda ya? Kenapa bisa berbeda dengan tata ancang pivoting maupun tidak dengan tata ancang? Kenapa dia cukup signifikan berbedanya? Oke, ada yang tahu? Oke, kalau tidak saya kasih tahu bahwa salah satu yang muncul gitu ya, alasannya karena di sini ada unsur pembulatan. Ya ini kan kamu bagi aja nih kan di sini ada pembulatan gitu ya. Di sini ada pembulatan, maka ini dia semakin tidak sesuai dengan solusi eksaknya ya. Nah ini juga. Jadi salah satu penyebabnya di situ karena tadi ada unsur pembulatan di sini yang cukup besar, maka solusi dengan tanpa pivoting itu ternyata cukup jauh dari solusi sebenarnya dalam kasus ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini programnya nanti silahkan dipelajari sendiri. Silahkan dibuat programnya. Ini ada program di C++ ya untuk eliminasi Gauss yang diperbaiki yaitu dengan tata ancang pivoting. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bicara tentang kemungkinan solusi dari sistem persamaan linear. Pertama, yang sederhana dulu deh, gitu ya. Kita bicara tentang sistem persamaan linear dua persamaan dua variabel, gitu ya. Ini ada 3 contoh seperti ini. Kalau kita visualisasikan, gitu ya, ini kita gambarkan dia berupa garis lurus, ya. Dia berupa garis lurus. Kalau kita gambarkan dua buah garis lurus itu maka ada 3 kemungkinan ya. Dia bisa berpotongan di satu tempat, dia bisa tidak berpotongan, atau bisa jadi dia berhimpit. Nah, demikian juga dengan solusi sistem persamaan linear. Nanti ada 3 kemungkinan. Bisa solusinya unik atau tepat satu, berarti kalau kita visualisasikan ini dia memotong di satu tempat seperti ini. Atau bisa jadi dia tidak memiliki solusi, artinya dia sejajar ini ya, sampai kapanpun ini nggak pernah bertemu ya, tidak pernah bertemu berarti dia tidak memiliki solusi. Atau bisa jadi dia solusinya banyak, dalam hal ini dia berhimpit. Nah, seperti itu. Jadi nanti di SPL secara umum pun gitu ya, yang misalkan kita punya n persamaan n variabel juga seperti itu. Bahwa ada 3 kemungkinan, bisa solusinya unik atau tepat satu, tidak punya solusi, atau solusinya banyak atau tak berhingga. Oke, nah sekarang ciri-cirinya seperti apa gitu ya? Ciri-cirinya suatu sistem persamaan linear itu ada 3 tadi, unik, banyak, atau tidak ada solusi. Nah ini penting nih, untuk unik gitu ya, ini untuk unik, yaitu jika pada hasil eliminasi Gauss tidak terdapat baris yang semuanya bernilai 0, termasuk elemen pada baris yang bersesuaian pada kolom ke B, maka solusi SPL dipastikan unik. Nah, seperti ini ya. Ini dia matriksnya, matriks segitiga atas gitu. Matriks segitiga atas, dan di sini masih ada sisanya ya, di sini masih ada nilai 1 elemennya di sini. Ini contoh yang eliminasi unik. Kalau kita bikin Gauss-Jordan bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua, jika pada eliminasi Gauss terdapat paling sedikit 1 baris yang semuanya 0, termasuk elemen pada baris yang bersesuaian pada vektor B, maka SPL mempunyai banyak solusi. Jadi matriks A-nya itu dia ada baris 0-nya, matriks A-nya ada baris 0 dan B-nya juga ada 0-nya. Ini A-nya ada 0-nya, di B-nya juga ada 0-nya. Ini yang dia solusinya banyak. Nah, yang ketiga, yang tidak ada solusi, jika pada hasil eliminasi Gauss terdapat baris yang semuanya bernilai 0, tetapi elemen pada baris yang bersesuaian dengan vektor B tidak 0, maka SPL tidak mempunyai solusi. Jadi untuk A, gitu ya, untuk matriks A-nya dia 0 semua di sini, ada baris 0-nya. Tetapi B tidak ada 0 di sini. Nah, ini yang contoh tidak ada solusi. Ya, kalau kita kembalikan ke masa realnya kan ini misalkan 0 sama dengan, misalkan ini ada angkanya 1. 0 sama dengan 1 kan salah ya. Ini yang dia tidak ada solusi. Ini diperhatikan, kalau kita memiliki sistem persamaan linear, bentuk eliminasi Gauss-nya ada 3 jenis ini, maka nanti sebenarnya ada 3 kemungkinan solusi.
yaitu unik atau tepat satu, solusi banyak maupun tidak memiliki solusi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu ada eliminasi Gauss-Jordan. Apa bedanya dengan eliminasi Gauss ya? Ini ditambah si Jordan. Si Jordan ini nambah apa sih ke eliminasi Gauss yang sudah dilakukan? Nah, si Jordan ini dia cuma menambahkan bahwa matriks A-nya tadi dibawa ke matriks identitas. Tuh, jadi kalau tadi matriks segitiga atas, ini kita bawa A itu ke matriks identitas. Nah, ini matriks yang diperbesar kita bawa matriks A ini kita bawa ke matriks identitas. Maka solusinya ya udah langsung ketemu gitu ya. Ini XN-nya sama BN, X2-nya sama berarti B2 aksen, X1-nya B1 aksen. Jadi langsung ketemu ini X3-nya, ini X2-nya, X1-nya. Nah, itu ya. Jadi eliminasi Gauss itu segitiga atas. Kalau Gauss-Jordan itu kita bawa ke matriks identitas. Oke, seperti pada Gauss naif, metode eliminasi Gauss naif, Gauss-Jordan naif tidak menerapkan tata ancang pivoting dalam proses eliminasinya. Jadi nanti sebenarnya ada dua juga ya, eliminasi Gauss-Jordan yang naif atau yang sederhana, dan eliminasi Gauss-Jordan yang menerapkan strategi pivoting. Oke, ini contoh Gauss-Jordan yang naif atau tidak melakukan strategi pivoting. Oke, lanjut contoh ya. Nah, ini kita mau menyelesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan kita 3x1 min 0,1 x2 min 0,x3 0,2x3 sama dengan 7,85 0,1 x1 ditambah 7 x2 min 0,3 x3 sama dengan min 19,3 dan yang persamaan ketiga 0,3 x1 min 0,2 x2 plus 10, x3 sama dengan 7, 1,4. Oke, ini metodenya kita bawa ke identitas ya. Karena identitas berarti langkah pertama ini 3 ini kita bikin 1 dulu ya. Dengan cara apa? Dengan baris pertama kita kalikan sepertiga. Tadi kan kita boleh ya di UBE tadi membagi atau mengali suatu baris dengan suatu konstanta. Di sini kita bagi baris pertama dengan 3 ya. Oke, dapat. Terus ini baris kedua, baris ketiga tinggal kita nolkan ya. Kita OB-kan terus kita nolkan, sudah dapat. Lalu ini sudah 0. Nah, terus lagi sekarang elemen pivoting kita sekarang yang 7 ini, 7 kita bikin jadi 1. Maka ini kita bagi. Ini kita bagi baris keduanya dengan 7,003 ini 1 dapat. Oke, sekarang ini baris pertama, baris kedua tinggal dinolkan. Ini kita nolkan. Lalu tinggal dinolkan ya. Sekarang kita masuk ke kolom ketiga. Pivotingnya yang 10 ini ya. Berarti ini kita bagi ini nanti dengan 10 supaya jadi 1. Ini kelanjutannya, ini sudah 1, maka ini tinggal dinolkan atasnya. Ini sudah 0, nah hasil akhirnya ini. Nah, langsung dapat ya. Nilai X1-nya 3,0, X2-nya berarti min 2,5001, X3-nya 7,003. Nah, ini dapat. Oke. Penyelesaian SPL dengan metode eliminasi Gauss-Jordan membutuhkan jumlah komputasi yang lebih banyak daripada metode eliminasi Gauss. Ya, jelas ya. Karena kalau eliminasi Gauss-Jordan itu kita harus membawa ke identitas gitu ya. Maka pasti lebih banyak gitu operasi yang harus kita lakukan, OP yang kita lakukan. Beda dengan matriks segitiga atas tadi yang lebih sederhana. Karena alasan itu, metode eliminasi Gauss sudah cukup memuaskan untuk digunakan dalam penyelesaian SPL. Jadi sebenarnya kita pakai Gauss saja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Kalau sudah Gauss kan segitiga atas, substitusi mundur tadi udah langsung kita gunakan. Lebih sederhana, lebih mudah gitu ya. Daripada di sini kita melakukan OBE yang cukup kompleks gitu untuk membentuk matriks identitas. Namun, metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan dasar pembentukan matriks balikan yang akan dibahas di bawah ini. Jadi, tapi eliminasi Gauss-Jordan ini sebenarnya nanti memberikan dasar kepada kita ya untuk menyelesaikan
SPL itu menggunakan metode inverse. Oke, maka yang ketiga kita bahas metode balikan atau kita sebut metode inverse, matrix inverse. Oke, misalkan kita punya sistem persamaan linear AX sama dengan B, maka ini dapat kita selesaikan menggunakan kedua ruas kita kalikan A inverse ya. Jadi ini kedua ruas kita kalikan A inverse, jadi A inverse AX sama dengan A inverse B. Nah, kita tahu ya bahwa A inverse dikali A itu sama dengan I. I X sama dengan A inverse B. Lalu X-nya berarti, jadi semua yang dikalikan dengan identitas, matriks identitas dia akan tetap. Maka ini 1 kali X atau I kali X dia tetap jadi X sama dengan A inverse B. Oke. Jadi penyelesaian sistem persamaan linear AX sama dengan B, dia sama dengan X sama dengan A inverse B. Nah, yang jelas dengan syarat A inverse itu ada. Nah, ingat-ingat lagi ya, apa syarat A inverse ada? Yaitu determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nih, jadi ini juga ada syarat ya, bahwa matriks A-nya harus memiliki inverse, artinya determinannya tidak boleh sama dengan 0. Untuk matriks ukuran n kali n, matriks balikan dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sekarang bagaimana mencari matriks identitas tadi ya? Matriks balikan matriks inverse-nya tadi, yaitu dengan eliminasi Gauss-Jordan. Caranya gimana? Kita sandingkan A itu dengan I, gitu ya. A dengan I. Kita eliminasi Gauss-Jordan sedemikian sehingga nanti A itu berubah jadi I, maka yang I nanti dia akan berubah jadi A inverse. Oke, saya ulangi. Kita sandingkan antara A dan I, kita eliminasi Gauss-Jordan, kita bawa gitu ya, sedemikian sehingga nanti dia berubah. A tadi berubah jadi I, dan yang I dia berubah jadi A inverse. Ini matriks A inverse-nya. Oke, kita masuk ke contoh. Selesaikan sistem persamaan lanjar berikut. X1 min X2 ditambah 2X3 sama dengan 5, 3X1 plus X3 sama dengan 0, dan X1 plus 2X3 sama dengan 5. Dengan metode matriks balikan tentunya. Pertama kita harus mencari matriks identitas dulu ya, matriks inverse dulu. Dengan kita sandingkan matriks A dengan matriks identitas. Nah, ini udah 1 ya. Jadi tinggal 3 dan 1-nya kita nolkan. Gimana caranya? Baris kedua berarti dikurangi 3 kali R1. Ini baris ketiga dikurangi R1. Dapat, ini udah 0, udah 0. Selanjutnya ini 3 ini kita bikinkan jadi 1. Berarti baris kedua kita bagi dengan 3. Ini kita bagi jadi 3. Ini sudah jadi 1 gitu ya. Terus nanti tinggal ini dinolkan. Dan seterusnya. Sampai kita peroleh ini I gitu ya. Jadi ini yang jadi dia nilai A inverse-nya. Oke, kalau sudah kita selesaikan dengan menggunakan rumus kita tadi X sama dengan A inverse B, maka ini X-nya X1, X2 sampai N, ini A inverse-nya, ini B. Nah, kita kalikan matriks biasa hasilnya 3, 0, 1. Diperoleh ya solusi dari SPL ini yaitu 3, 0, dan 1. Oke. Metode yang keempat adalah metode dekomposisi LU. Nah, tapi untuk metode dekomposisi LU dan masih ada 2 metode lagi yaitu lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.